Buat kamu yang mau terjun ke dunia trading, sorry ya, sebaiknya jangan. Nah, kenapa teman-teman saya bilang begitu ya? Nah, ini contohnya ya di cover dari PowerPoint penjelasan saya ya. Ada orang yang suka traveling gitu ya, trader yang kita banyak lihat di YouTube mungkin ya, mungkin memotivasi kita hal yang baiknya ya. Cuman seringkali orang gampang banget teriming-iming dengan ini, akhirnya dia terjun ke dunia trading ya tanpa ada basic apa-apa. Nah, ini yang saya sangat menentang hal itu ya. Itu sama aja kayak kita nggak tahu di depan ada apa, tapi kita main hajar aja, kita nggak manajemen lebih dahulu, kita nggak belajar lebih dulu ya. Nah, ini satu perumpamaan yang bagus sekali ya. New York Stock Exchange ya, atau pasar saham yang terbesar di dunia ya, di Amerika, itu memiliki perputaran uang, valuasi hariannya aja itu 74 miliar dolar ya. Tapi kalau dibandingkan dengan forex ya, lihat di sini, forex itu 4 triliun dolar valuasi hariannya ya. Monster tadi New York Stock Exchange itu kecil banget dibandingkan dengan perputaran uang harian yang ada di pasar forex atau market forex gitu. Nah, kenapa dengan itu? Artinya teman-teman, fluktuasi ya, karena perputarannya besar maka volatilitasnya, pergerakan harganya itu juga sangat cepat ya, lebih fluktuatif daripada pasar saham, daripada cryptocurrency, daripada komoditi dan lain-lain gitu, indeks dan lain-lain. Oke. Nah, ini contohnya beberapa mata uang major ya, mata uang yang paling sering digunakan dan ditransaksikan tiap hari. Ada US dollar, ada euro, Jepang yen, pound ya, Swiss francs, Canadian dollar ya. Ini Canadian dollar beda sama dolar ya, walaupun sama-sama dolar. Australian dollar, New Zealand dollar itu punya dolar sendiri. Ini nama-nama penyebutannya ya. Ada bucks ya, ada fiber, yen, cable, Swiss, luni, Aussie, dan kiwi. Oke, nah teman-teman, yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah tidak semudah itu ya, tidak sesimpel yang kita bayangkan seperti ada di iklan-iklan ya, buy dan sell aja gitu ya, kita prediksi naik, kita prediksi turun, nggak sesimpel itu ya. Fluktuasi itu berbanding lurus dengan resiko ya. Semakin fluktuatif suatu pergerakan harga, maka resikonya juga semakin besar gitu ya. Misalnya contoh di jam ini per euro USD misalnya ya, itu sedang ada di harga bawah misalnya berapa? Harga bawah intinya ya. Tapi nanti sejam lagi bisa aja itu sudah bergerak sebesar 50 pips atau 100 pips ya. Pips itu adalah satuan pergerakan harga gitu. Nah, bisa aja itu terjadi. Maka dari itu kita perlu aware dengan ini ya. Kita lihat dulu ini gitu. Tahu nggak ya mata uang yang kita sedang perdagangkan itu apa ya, satuan-satuannya apa saja ya, bagaimana kita melihat harganya. Karena beda chart ya, misalnya contoh per euro USD chartnya beda dengan US dollar Jepang yen misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya intinya yang pertama ya, kalau kita memang mau terjun di sini, kita harus bisa membaca market ya. Sekali lagi saya katakan tidak semudah itu gitu ya. Kita harus tahu bahwa market itu sangat volatil, fluktuatif banget gitu. Makanya orang itu untuk menyimpan uangnya, ada yang lebih aman sebenarnya dengan investasi daripada harus trade seperti ini, harus berdagang seperti ini ya. Perdagangan itu berisiko sekali ya, trading itu berisiko banget
gitu. Walaupun memang income-nya kalau profit itu juga besar ya, tapi resikonya juga besar. Broker kita harus tahu kita kerjasama dengan siapa ya, jangan asal aja ya. Ada iklan-iklan Olim Trade ya atau Binomo ya, kita nggak tahu ini sebenarnya apa ya, gitu. Kita asal aja ikut, wah kawanku ikut ya, teman saya ikut bisa profit ya, bisa aja profit, cuman kita nggak tahu itu broker apa, kita harus lidiki dulu ya, gitu. Maka dari itu tidak segampang itu untuk terjun di sini ya. Time frame ya, kita harus tahu kita gunakan time frame berapa. Analisa di time frame H1 1 jam sekali candlestick itu beda banget dengan analisa di daily ya atau analisa harian, beda banget gitu. Kita harus tahu juga pastinya karena mata uang di suatu negara itu pasti terikat dengan berita yang ada di negara tersebut ya. Contoh misalnya, contoh hari ini Bank Indonesia menaikkan suku bunga rupiah misalnya, ya pasti rupiah akan terpengaruh ya gitu. Kalau sentimen masyarakat baik ya rupiah akan naik gitu ya. Itu contoh hal-hal yang kita perlu perhatikan di awal. Jangan asal terjun, pengetahuannya kita nggak punya gitu. Ya ada satu quotes ya, walaupun kita nggak tahu harga di depan ya, paling enggak ini untuk ilmu dasarnya ya, paling enggak kita mampu memperkirakan arah dan pola harga tersebut nantinya ya. Nggak mungkin ada orang yang bisa memprediksi dengan presisi setiap kenaikan atau penurunan harga, nggak mungkin ya. Yang bisa diprediksi atau dianalisa itu adalah mungkin arahnya kemana ya, besarnya nggak bisa lah ya, berapa pips kenaikan hari ini untuk Euro USD, berapa pips penurunannya untuk USD Jepang Yen atau USD Swiss francs, ya nggak bisa gitu. Oke, pahami resikonya bener-bener ya. Nah, untuk investasi itu deposito itu 5-7% per tahunnya ya. Forex itu lebih dari 30% per tahun, besar banget loh gitu ya. Per bulan aja kalau dianggap 3% return kita, berarti artinya setahun kita punya 36% profit bersih dari trading forex aja ya. Artinya apa? Lihat, resiko yang tinggi itu berbanding dengan profit yang tinggi juga ya. Jangan cuma lihat high profit doang tanpa kita sadari bahwa resiko di balik trading ini juga besar sekali ya. Trading apapun ya, dalam hal ini saya bicaranya global, nggak hanya forex, komoditas ya, emas ya, oil atau cryptocurrency. Kalau namanya trading ya itu pasti ada resiko gitu. Obligasi 8-10% per tahun, reksadana 7-20% per tahun ya, saham itu bisa sampai up to 30% ya, properti itu bisa lebih dari 30% sekali transaksi ya, tapi susah juga untuk jual atau menyewakannya juga ya, berbanding lurus dengan usaha kita. Makanya saya katakan di sini trading ini adalah active income. Kita aktif, kita memiliki usaha tertentu gitu. Makanya jangan jadi trader yang males ya. Kalau mau terjun ke sini harus belajar gitu. Jangan males-malesan, maunya gampang ya, mainin binary option tanpa kita tahu resiko dan permainan di belakangnya ya. Jangan jadi yang seperti itu. Kelola resikonya dengan baik gitu ya. Makanya di dalam kita trading forex ya, sama kayak berdagang barang-barang ya atau aset yang lain ya, yaitu selalu ada kerugian gitu. Tapi kan bukan gimana kita terus fokus sama kerugiannya kan, tapi gimana kita bisa punya sistem yang mengantisipasi kerugian tersebut agar akumulasinya tetap profit kan gitu. Makanya nomor 3 yang kita perlu perhatikan sebelum kita terjun ke sini ya, itu adalah pengelolaan keuangan ya. Seringkali kan gitu, di buy malah turun ya, di sell loh malah harganya naik, iya kan? Ya karena emang nggak gampang gitu
Ya, harus ada analisa, harus ada sistem yang bisa membuat resiko kita tuh minimal banget. Makanya jangan pasang lot itu asal-asalan, ya. Pasang lot sesuaikan dengan modal, sesuaikan dengan bagaimana kamu melakukan cash flow manajemennya tuh gimana, ya. Jangan asal-asalan, karena ini duit gitu ya. Ini hartanya kamu gitu, ini harta kita, makanya gimana kita mengelolanya agar tidak rugi kan gitu, ya. Banyak loss-nya atau banyak profit-nya gitu. Ini salah satu contoh ya, di account trading ya. Ini bukan punya saya, tapi ini contoh aja, saya ngambil dari Google ya. Ini lihat, ini win atau lose ya. Ini bener prediksinya atau salah gitu intinya ya. Ini mungkin banyak lose-nya ya, banyak lose-nya, tapi end up di akhir ini tetap masih profit ya, $4,2 nih masalah ya. Di awal dia punya $1.000, dia profit 30 transaksi masih profit $4,2. Loh, kenapa kok loss-nya lebih banyak tapi tetap profit? Nah, itu kan risk management ya. Inilah money management, pengelolaan keuangannya berarti baik ya. Resiko dibandingkan dengan profit lebih besar profitnya walaupun win rate-nya kecil. Nanti di video yang lain akan saya jelaskan lebih detail ya, bagaimana untuk mengelola money management dengan baik untuk trading forex ya, gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kita harus punya sistem dulu. Nah, sistem ini bicara masalah juga trading strateginya yang kita gunakan ya. Bagaimana strategi trading kita? Ada macam-macam ya. Kamu bisa pakai price action ya. Kita bisa pakai juga pakai pola-pola chart ya, termasuk juga price action di situ. Bisa pakai support resistance, supply demand. Ada yang pakai indikator-indikator bawaan dari MetaTrader ya. Ada moving average ya, ada yang pakai Ichimoku Kinkyo ya, ada pakai MACD, ada pakai stokastik dan lain-lain atau kombinasi dari situ. Ada pakai pola candle aja, macam-macam. Sistem yang mana yang kamu mau pilih? Bisa kombinasi 1 atau 2. Jangan terlalu banyak juga sampai seluruh MetaTrader-nya chartnya itu penuh ya, sampai kita sendiri bingung kita mau analisanya gimana. Oke, money management adalah salah satu bagian dari sistem trading. Punyailah ini ya, gitu. Oke, trading itu nggak mudah, tapi kita harus makin rajin untuk belajar ini kalau memang kamu mau terjun di sini ya. Jangan malas untuk ngembangin diri, cari tahu ya, belajar tiap hari, pakai waktu yang ada untuk belajar sesuatu yang baru ya, khususnya untuk yang baru di trading, misalnya forex ya. Cari tahu time frame berapa yang harus aku gunakan, trading system yang gimana yang harus aku pakai yang cocok dengan style tradingku. Mungkin aku lebih suka scalping gitu, ya nggak masalah ya, atau aku lebih suka swing, lebih ke investasi misalnya dalam jangka panjang, ya nggak masalah, mungkin itu cocok. Tapi sistem trading yang gimana, cari tahu itu ya. Jatuh bangun kan, ya pasti jatuh bangun. Jangan pakai real account dulu ya, di demo account dulu ya, supaya kamu bisa manage ya, supaya kamu bisa mengatur baik psikologi ya maupun keahlian kamu di sini akhirnya gitu ya. Kalahkan fear and greed gitu ya, ketakutan dan ketamakan. Ini dua ekstrim ya, tapi dua-duanya menghancurkan. Bukan hanya menghancurkan account kamu, tapi juga menghancurkan psikologi bahkan hidupmu gitu ya. Kelola keuangan trading dengan baik dan ketat gitu. Lotnya jangan besar-besar dulu. Contoh misalnya dalam $1.000 modal, orang yang profesional pakai lot 1 kali transaksi 0,1 ya. Kamu yang pemula ya jangan pakai 0,1 lotnya, pakai 0,01 seminimal mungkin. Jangan cari profit dulu ya, cari dan temukan sistem trading dulu gitu. Baru kemudian keahlianmu makin bertambah, kamu makin punya pola yang baik, psikologi emosi yang
stabil, ya baru pelan-pelan kamu kembangkan, ya bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. There is no easy way, ya. Terakhir, be konsisten. Jalankan itu dengan konsisten. Money management, ya, mindset yang benar, ya, metode atau sistem trading, trading strategi yang benar yang kamu cocok gitu. Oke, itu aja mungkin motivasi dari saya untuk yang baru mau terjun atau bingung, ya, mikir-mikir apakah trading ini bisa jadi cepat kaya, ya. Jangan mikir ke sana, ya. Pikirkan kata Warren Buffett, ya, pikirkan sesuatu yang lambat untuk kaya nggak masalah. Yang penting kita cepat untuk belajar, ya. Never stop learning because life never stop teaching. Oke, tetap bertumbuh. Salam sehat.